Pak Didi, seiring dengan dinamika perekonomian global yang kian variatif, apa pesan penting LPS untuk pelaku di industri perbankan nih Pak, secara umum? Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa industri perbankan di Indonesia masih resilient, masih bagus performanya. Jadi kalau dilihat dari KPMM atau rasio capital adequacy ratio itu masih levelnya cukup tebal di 25,88%. Dan rasio NPL-nya juga masih terjaga di level yang cukup rendah di 2,28% untuk posisi Juli 2025. Nah, itu betulnya permodalan yang tebal ini menjadi fundamental yang cukup untuk bank terus bertumbuh, meningkatkan fungsi intermediasinya. Selain itu juga kalau melihat dulu pada saat COVID kan kita ada relaksasi loan at risk itu, kita juga loan at risk itu terdiri adalah kategori kredit yang memiliki potensi menjadi gagal bayar, yaitu kredit NPL 2, MPL call 2 dan restru tapi call 1. Jadi itu sendiri masih di level yang lebih rendah dari di pandemi waktu itu. Di Agustus 2025 mencapai 9,73%, sementara rata-rata LAR pada saat pra-pandemi Januari-Desember 2019 ini sebesar 10,73. Jadi udah lebih rendah betulnya loan at risk kita dibandingkan pra-pandemi. Nah, tentu saja selain itu kami pada kesempatan ini juga menyampaikan harapan kepada pengelola di industri keuangan untuk selalu meningkatkan tata kelolanya, good corporate governance, dan juga memastikan praktek-praktek intermediasi yang sehat. Tadi ada tantangan belum lama ini, ada gelontoran dari Pak Menkyu yang baru, 200 triliun, kami mendukung kebijakan tersebut dan mengharapkan perbankan untuk dapat menyalurkan dengan praktek-praktek intermediasi yang sehat dan menghindarkan risiko kredit macet di kemudian hari. Begitu ya Pak ya. Jadi memang tantangan industri perbankan lebih kepada integritas ya Pak ya, untuk terus melayani masyarakat sebaik-baiknya, dan LPS terus menjaga itu ya Pak ya, menggawang itu. Baik. Dari sisi internal Pak, strategi LPS kira-kira seperti apa untuk menjaga kualitas SDM, mengingat jumlah pegawai yang terus bertambah dan juga semakin meningkatnya kompleksitas tugas lembaga dari LPS itu sendiri, Pak? Iya, sejalan tadi metamorfosa dari LPS itu pada saat dulu saya masuk LPS, waktu itu saya diperbantukan dari Bank Indonesia kepada LPS, jumlah pegawai LPS itu hanya sekitar 50 orang. Itu tahun 2010. 2010 hanya 50 iya, orang. Sekitar gitu ya, 50-60 saya agak lupa. Saat ini berarti? Saat ini pegawai LPS sudah mencapai 575 orang. Lebih dari 10 kali lipat. Iya, jadi meningkat 52% selama 5 tahun terakhir. Ini juga betulnya terkait dengan tadi banyak kita kembangkan, surveillance kita kembangkan, proses resolusi juga kita kembangkan supaya lebih efektif, efisien. Itu pun nanti pada saat kita nanti di tahun 2028 kita melaksanakan program penjaminan polis, jumlah pegawai kita estimasikan akan total menjadi 782 orang. Dengan ada nanti program penjaminan dengan polis. Itu, iya. Lalu tadi bagaimana kita mengembangkan SDM ya pertanyaannya. Ya, betul Pak. Kita menyadari di LPS itu SDM adalah kunci. Modal kita, capital utama kita adalah kapabilitas dan kompetensi dari SDM. Di sini kita memang ada program-program penguatan kapasitas dan kapabilitas yang mencakup pelatihan, sertifikasi, dan segmen pegawai ke instansi lain. Sebagai contoh, kami melakukan pertukaran pegawai dengan otoritas penjamin simpanan dari Korea Selatan, dari Malaysia. Jadi ada pegawai DIC-nya, LPS-nya Korea maupun LPS-nya Malaysia magang di tempat kita, dan kita juga kirim transfer knowledge ya Pak, jadi terjadi. Betul. Kemudian kita juga mengirim belum lama ke Italia untuk bekerja di otoritas penjamin simpanan Italia untuk belajar mengenai pengalaman resolusi bank.
Kebetulan kalau resolusi bank, kalau BPR kita udah hampir 150 lah kita meresolusi BPR. Tapi kalau bank umum kan hanya masa sepanjang LPS 20 tahun itu berdiri kan hanya satu yang dicabut izin usahanya, yaitu Bank IV, dan satu yang kita selamatkan, Bank Senturi atau Bank Mutiara. Nah, itu kita perlu untuk memperluas itu supaya untuk antisipasi apabila suatu saat mudah-mudahan tidak terjadi LPS harus meresolusi bank yang cukup besar. Kemudian untuk mengembangkan SDM jangka panjang juga kita mendorong pegawai LPS untuk melanjutkan studi S2-nya bahkan S3-nya di luar negeri. Kita ada program beasiswa untuk pegawai LPS. Saat ini jumlah pegawai yang melanjutkan studi melalui program beasiswa LPS terus meningkat setiap tahunnya. Selain itu program beasiswa LPS juga menyekolahkan diharapkan ke berbagai universitas top dunia. Jadi kita ada pegawai kita yang kuliah di Harvard University, di Yale University, di Columbia University, University of Chicago maupun Oxford University. Itu yang kita kembangkan. Growth-nya luar biasa ya Pak ya, dari segi aset, segi SDM, segi tanggung jawab ya Pak, dan lain-lain. Tadi untuk penjamin polis tahun 2028 dan diekspektasikan nanti jumlah pegawai ada 700 ya Pak ya. Luar biasa Pak. Semoga yang terbaik tentunya Pak ya untuk seluruh capaian dan target-target dari LPS. Berarti Pak prioritas utama LPS 5-10 tahun ke depan kira-kira apa Pak? Untuk semakin memperkuat gitu ya posisinya sebagai penjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan di Indonesia. Iya, tentu saja kita akan selalu mengembangkan inovasi resolusi bank. Seperti yang pernah kita lakukan pada saat kita melakukan debt to equity swap dalam penanganan salah satu bank di tahun 2024. Dengan model resolusi yang lebih beragam, tentu saja nanti kita berupaya LPS akan selalu menyesuaikan penanganan bank sesuai dengan karakteristik dan situasi ekonomi yang ada. Kedua, kita juga sudah mulai melakukan percepatan pembayaran klaim penjaminan untuk bank yang dicabut izin usahanya. Itu utamanya betulnya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi keresahan masyarakat terhadap apabila ada bank yang terpaksa gagal dan dicabut izin usahanya. Nah, ini dengan cara ini kita bisa mengurangi keresahan atau kepanikan masyarakat karena rata-rata kita 5 hari kerja sejak bank dicabut izin usahanya sekitar 70-80%, bahkan terakhir 93% nasabahnya bisa kita bayar. Sangat cepat. Kemudian kita juga sudah mengembangkan namanya single customer view atau laporan simpanan nasabah yang lebih detail sehingga nanti ke depan akan mempermudah proses rekonsiliasi verifikasi untuk menetapkan apakah simpanan tersebut layak bayar atau tidak layak bayar. Ketiga, kita juga sudah mengembangkan digitalisasi proses bisnis dan operasional LPS. Digital, Ya, jadi semua proses bisnis antar grup ini sudah sedapat mungkin mulai digitalisasi, paperless. Kemudian kita juga mengembangkan tools untuk analisis surveillance, big data, artificial intelligence. Jadi kita udah kembangkan ini dan ini betulnya untuk memperkuat analisis dan surveillance dari perbankan yang kita lakukan. Kemudian yang keempat, LPS juga berfokus untuk mempersiapkan implementasi program penjaminan polis yang seperti saya tadi sebutkan, yang menjadi mana. Ini kita saat ini sedang menyiapkan turunan regulasinya, SOP-nya, standar operating procedure. Kita juga mulai mengembangkan infrastruktur IT-nya nanti dan tentu saja pemenuhan kapasitas maupun kapabilitas dari SDM yang akan menangani penjaminan asuransi. Terakhir, ini keberadaan LPS tentu saja akan relevan apabila masyarakat mengetahui, kenal, tahu, dan paham serta percaya pada LPS. Nah, ini kita lakukan secara masif supaya memang kita tiap periode kita lakukan survei bagaimana pengenalan masyarakat atau awareness dari masyarakat. Tahu nggak kalau dananya itu dijamin gitu ya oleh LPS kalau ngaruh dana di perbankan. Terakhir kita tentu saja bekerja dengan CT Corp untuk bersama-sama melakukan financial festival di Medan Surabaya dan Medan, ya gitu. Pak ya.
sebagai bentuk komitmen LPS untuk semakin dekat ya Pak ke masyarakat dan ya. Terakhir kita juga sudah mendirikan kantor perwakilan sebagai kepanjangan tangan LPS di daerah-daerah supaya makin mengenalkan masyarakat di daerah. Kalau kita hanya di kantor pusat kayaknya terlalu jauh, jadi kita sementara kita dirikan 3 kantor perwakilan di Surabaya, Medan, dan Makassar. Itu barangkali yang. Baik Pak. Nah, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap literasi keuangan, bagaimana Pak LPS selalu berperan aktif dalam mendorong budaya menabung, pengelolaan keuangan yang sehat, dan terakhir Pak, mungkin apa yang bisa Anda sampaikan sebagai pesan Anda kepada masyarakat Indonesia terkait peran dari LPS itu gitu Pak, silahkan. Iya, yang pertama tentu saja tadi sudah kami sampaikan kita akan untuk kesadaran masyarakat terhadap literasi, kita juga LPS kadang bekerja sama dengan Bank Indonesia maupun OJK untuk melakukan literasi keuangan bersama-sama. Kemudian selain itu juga kita sering bekerja sama dengan universitas-universitas, kita punya beberapa MOU. Oh iya, sama universitas ya Pak ya, mahasiswa-mahasiswanya ditahu. Mahasiswa kita belum lama, saya tadi pagi juga ada kuliah umum di satu universitas. Oh iya. Itu kita sering juga melakukan kuliah umum termasuk mengenalkan LPS. Selain juga corporate social responsibility, kita juga memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang cerdas tapi kurang mampu. Di situ kita ini. Kemudian kita juga berusaha untuk kerjasama dengan universitas maupun tadi sekolah untuk barangkali salah satu masuk di kurikulum pembelajaran mengenai keuangan, termasuk pengenalan terhadap mungkin nanti mengenai central bank, mengenai otoritas OJK maupun juga tentang LPS, fungsi dan peran LPS. Itu yang kita lakukan. Terus kami tentu saja harapan yang tadi pertanyaan Mbak Safrina, kami tentu saja berharap nasabah masyarakat Indonesia senantiasa menaruh kepercayaan kepada sistem perbankan nasional. Ya. Kepercayaan ini tentu saja fondasi yang penting bagi stabilitas sistem keuangan. Jadi tadi LPS akan selalu hadir melindungi simpanan masyarakat dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap simpanannya. Kalau ada berita-berita negatif tentang bank, jangan khawatir. Simpanan Anda dijamin oleh LPS. Dan tentu saja kami terus berusaha untuk meningkatkan kapabilitas organisasi, capacity building dari organisasi untuk selalu memenuhi harapan dari masyarakat maupun pemerintah menjadi lembaga penjamin simpanan yang terpercaya, terdepan, dan tentu saja berperan aktif dalam pembangunan nasional. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Didik Madiono atas waktunya di sini bersama kami di CNBC Indonesia. Kami pertama Pak, selain ucapkan terima kasih banyak atas kontribusi LPS selama ini untuk sektor perbankan dan juga untuk perekonomian Indonesia, kami harapkan LPS selalu bisa menjadi lembaga yang paling terpercaya dan amanah ya Pak ya, dan terutama Pak dekat dengan masyarakat, karena ya Pak ya kalau misalnya trust itu kan dibangun dengan kedekatan dan tentunya LPS dengan semakin berbicara kepada pemirsa CNBC Indonesia dan seluruh masyarakat dan segala intensi dari LPS untuk semakin diketahui masyarakat, semakin dekat, semakin merasa aman gitu ya Pak untuk menaruh dana di perbankan. Tenang ada LPS begitu ya Pak ya. Aku aman ada LPS. Aku aman ada LPS. Sudah